Hujan rintik turun seperti jarum-jarum halus yang menusuk permukaan daun dan genting tua. Di sebuah jalan kecil yang tertutup lumut dan akar pohon beringin, sebuah mobil berhenti tepat di depan pagar besi berkarat. Kabut tipis menggantung rendah, membuat pandangan hanya sejauh beberapa langkah. Di balik kabut itu berdiri sebuah rumah tua 2 lantai. Cat putihnya telah mengelupas. Jendela-jendelanya tertutup papan dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar setinggi pinggang. Di atas atap genteng melengkung, seekor burung hantu bertengger dalam diam. Rumah itu berdiri di ujung desa Kali Tengah, tak berpenghuni selama lebih dari 3 dekade. Dari dalam mobil, seorang pria turun sambil mengangkat koper dan map coklat yang sedikit basah karena embun. Raka Wiratama, 32 tahun, mengenakan jaket hitam yang melekat pada tubuhnya karena lembab. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena begadang terlalu lama dalam perjalanan. Ia memandangi rumah itu dalam diam. Rumah warisan katanya, gumamnya lirih. Paman yang tak pernah kukenal mewariskan ini. Dalam map yang dibawanya terselip sebuah surat wasiat resmi, bertuliskan nama seseorang yang bahkan tak tercantum di silsilah keluarganya selama ini, Sumartai Wiratama. Surat itu singkat, hanya 1 halaman dengan cap notaris yang sah. Namun di baliknya ada selembar kertas lain, tulisan tangan dengan tinta yang telah memudar. Kau mungkin tak ingat siapa dirimu, tapi rumah ini akan mengingatkanmu. Jangan turun ke bawah. Apapun yang terjadi, jangan buka ruang itu. Kau pernah mengurung mereka, dan mereka belum memaafkanmu. Raka menganggapnya hanya gurauan, semacam permainan iseng orang tua yang kesepian. Tapi saat ia melangkahkan kaki masuk ke halaman dan membuka pintu yang berderit panjang seperti erangan tua, hawa dingin segera menyeruak. Bukan dingin biasa, dingin yang menusuk hingga ke tulang, seperti mengusir siapapun yang datang. Interior rumah itu seolah membeku dalam waktu. Perabotan tua tertutup kain putih. Jam dinding besar di ruang tamu berhenti pada pukul 3.14 dan tak berdetak lagi. Sebuah lukisan besar tergantung di atas perapian, menggambarkan pemandangan hutan lebat dengan sosok-sosok kecil yang nyaris tak terlihat di antara pepohonan. Namun ada yang aneh. Di ujung lukisan itu, terdapat sebuah lorong batu yang menurun, mirip seperti ruang bawah tanah. Aneh. Perapian ini tidak tercantum di denda arsitektur yang dikirim notaris. Gumam Raka sambil mengamati sekeliling. Ia mulai beres-beres seadanya, menyalakan lilin-lilin karena listrik belum tersambung. Sesekali, suara kayu yang retak terdengar dari langit-langit. Angin malam mendesir masuk dari celah-celah ventilasi. Pada malam pertamanya menginap, Raka bermimpi. Dia berdiri di tengah lorong batu, diapit oleh dinding yang rembes oleh darah. Di hadapannya, pintu besi berkarat tergores tulisan, "Kami tak bersalah. Kenapa kau kurung kami?" Jeritan terdengar di balik pintu. Jeritan anak-anak. Tapi yang lebih mengerikan, tangannya sendiri memegang kunci dan perlahan memutar, lalu mengunci kembali pintu itu. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah, tubuh penuh keringat dingin. Namun saat memeriksa tangannya, ia mendapati bekas tanah merah di sela-sela kukunya. Keesokan hari baginya, ia bertemu seorang perempuan muda di warung dekat persimpangan masuk desa. Namanya Dia, sekitar 25 tahun, wajahnya ramah, namun tatapannya terlalu dalam, seolah ia tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. "Mas baru pindah ya?" tanyanya sambil menyeduh kopi. "Rumah warisan Pak Sumarta itu katanya berhantu. Bukan hantu biasa, tapi kutukan. Tempat itu harusnya ditutup sejak dulu." Raka tertawa kecil mencoba bersikap skeptis. "Kutukan? Itu cuma rumah tua." Dia hanya membalas dengan kalimat pendek sebelum berjalan pergi tanpa pamit. "Kalau begitu, jangan sampai Mas mendengar suara dari perapian ya." Selama hari-hari berikutnya,
Raka semakin sering merasakan kejanggalan. Barang-barang berpindah sendiri. Lukisan di ruang tamu perlahan berubah. Lorong batu dalam lukisan itu makin dalam, seperti menggambar ulang dirinya setiap malam. Dan pada malam ketiga, ia mendengar sesuatu. Dari balik perapian tua, suara ketukan 3 kali. Teratur. Lalu ia mendengar suara lirih anak kecil. "Kami belum tidur. Kamu sudah lupa ya?" Tubuhnya membeku. Keringat dingin mengalir dari tengkuk hingga ke jari kaki. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi karena kelelahan. Tapi suara itu kembali terdengar malam berikutnya dan berikutnya, selalu di jam yang sama, 03.14. Dalam usahanya mencari tahu sejarah rumah itu, Raka mengunjungi Pak Seno, tetua desa yang tinggal tak jauh dari sana. Seorang pria sepuh dengan tatapan redup dan suara berat. "Pamanmu itu bukan orang sembarangan," kata Pak Seno, suaranya lirih. "Ia menjaga sesuatu di bawah tanah, sesuatu yang tak boleh dibuka. Dan ia pernah bilang, kalau kau kembali berarti segelnya telah melemah." Raka terpaku. "Segel apa?" Pak Seno hanya menatapnya dalam lalu menambahkan, "Kalau kau ingin tetap waras, jangan tinggal lebih dari 7 malam. Rumah itu tidak akan membiarkan kau pergi kalau kau menundanya terlalu lama." Pada malam ke-7, Raka mendengar suara itu lagi, bukan dari balik perapian, namun dari balik kepalanya sendiri. Sebuah bisikan, "Kau bukan korban. Kau adalah kunci. Kami hanya ingin keadilan." Ia bangun dengan tangan penuh goresan, dan di lantai kamar terdapat sebuah ukiran berbentuk lingkaran dengan simbol kuno digoreskan dengan kuku ke lantai kayu. Dan itulah saatnya ia menemukan sebuah papan longgar di balik perapian. Di baliknya, sebuah anak tangga menurun ke bawah tanah. Gelap, lembab, berbau tanah dan sesuatu yang membusuk. "Jangan buka ruang itu." Tapi surat itu juga berkata, "Kau pernah mengurung mereka, dan sekarang mereka ingin keluar." Hayo penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar. Kami Terkadang yang kita sebut kutukan adalah kenangan yang belum dibayar lunas. Pagi di Kali Tengah kembali diselimuti kabut tebal. Udara begitu sunyi, seolah desa ini telah kehilangan suaranya. Burung tak berkicau, pohon tak bergoyang, dan angin hanya menyelinap diam-diam melalui celah-celah rumah. Setelah malam ke-7 yang penuh kegelisahan, Raka tak bisa tidur lagi. Ia duduk di ruang tamu dengan mata merah dan pikiran berputar tak henti. Lorong di balik perapian kini telah terbuka. Tangga menurun itu seperti mulut monster batu yang menanti mangsanya kembali. Namun ia belum punya cukup keberanian untuk turun. Belum. Keesokan harinya, Raka meminta bantuan Surya, petugas desa yang biasa mengurus administrasi kependudukan dan perbaikan rumah warga. Surya masih muda, energik, dan tampak senang ketika Raka mengajaknya memeriksa fondasi rumah tua itu. "Saya juga penasaran, Mas Raka. Dari dulu rumah ini banyak dibicarakan, tapi nggak pernah ada yang berani ngebongkar," kata Surya sambil membawa senter dan linggis. Mereka mulai memeriksa ruangan demi ruangan. Surya melihat lukisan di ruang tamu dan berkata, "Lukisan ini kayaknya berubah ya?" Raka langsung menoleh. "Kau juga lihat?" Surya mengangguk. "Kemarin saya lewat, lorong di lukisan itu pendek. Sekarang udah kayak tak berujung." Saat malam mulai turun, mereka memutuskan menelusuri lorong di balik perapian untuk pertama kalinya. Dengan langkah hati-hati dan senter di tangan, mereka menuruni tangga batu yang dingin dan lembab. Di dasar lorong, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah berdinding batu.
Di tengahnya, lingkaran simbol Ani yang terpahat di lantai, dipenuhi garam hitam dan abu. Di pinggir ruangan terdapat kursi logam berkarat dengan sabuk kulit robek dan bekas kuku di lengannya. Seolah seseorang pernah dirantai di sana dan mencoba melepaskan diri. Di dinding tergantung beberapa lukisan anak kecil dengan wajah tercoret-coret. Astaga! Surya menatap ngeri. Ini ruangan penyiksaan. Raka tak bisa menjawab, tapi tubuhnya bergetar. Ia merasa pernah berada di sini sebelumnya. Tangannya tiba-tiba terasa gatal, dan saat ia menggaruknya, darah segar merembes keluar. Keesokan harinya, dia kembali muncul di depan pagar rumah tanpa suara. Wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Mas Raka, saya harus bicara. Mereka sudah mulai bangkit. Saya bisa merasakannya. Raka menatap penuh curiga. Kau siapa sebenarnya? Dia menunduk. Ia menggigit bibirnya seolah menahan sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Lalu dengan suara rendah, ia menjawab, "Aku dulu salah satu dari mereka." Seketika udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, tapi dia tidak menatap Raka seperti hantu. Ia tampak nyata, terlalu nyata. Pamanmu menyelamatkan aku. Ia mengurung semua roh yang kau lepaskan, yang kau kumpulkan. Tapi sekarang, sejak segelnya melemah, mereka ingin keluar. Raka mendatangi Pak Seno untuk meminta klarifikasi. Kali ini, sang tetua tampak lebih defensif. Pamannya bukan orang suci, nak. Jangan kira dia pahlawan. Orang-orang di desa ini bilang Sumarta belajar ilmu hitam, memanggil roh, mengikatnya, menyimpan tenaga mereka di rumah ini untuk abadian. Ini membuat Raka semakin bingung. Dia menyebut pamannya sebagai pelindung, tapi Pak Seno menyebutnya dukun hitam. Kebenaran seperti dikaburkan oleh dua sudut pandang yang saling bertentangan. Dan disinilah penonton dijebak. Siapa sebenarnya yang harus dipercaya? Raka menemukan sebuah jurnal tua di balik laci meja kerja di lantai 2. Di dalamnya, ia terus membunuh. Tak tahu dirinya siapa. Aku menyegel ingatannya, tapi tubuhnya selalu kembali ke tempat ini. Aku hanya bisa menundanya, tapi ia akan kembali dalam tubuh baru, dalam nama baru. Ini menggiring asumsi bahwa pamannya adalah penjahat yang menyembunyikan dosa masa lalunya. Tapi siapa yang dimaksud dengan ia dalam catatan itu? Pamannya, atau justru Raka dirinya sendiri? Sejak kembali dari ruah bawah tanah, Raka mengalami gangguan tidur, mimpi baruk yang makin jelas, dan rasa familiar terhadap kekerasan. Dalam mimpinya, ia menyeringi sambil membawa pisau, berdiri di depan anak-anak kecil yang menangis dalam kandang. Namun dalam mimpi itu, ia tidak merasa bersalah. Saat terbangun, ia menemukan tangannya menggenggam sebuah benda logam kecil. Anak kunci tua yang tak ia kenal. Suatu malam, Surya datang dalam keadaan panik. Ada suara di bawah tanah. Saya dengar anak kecil menangis. Saya turun ke sana, Mas, dan mereka memanggil namamu. Keesokan harinya, Surya hilang. Hanya ada bekas sepatu berlumpur menuju ruang bawah tanah. Dan di lantai batu itu, ada tulisan dengan darah. 1 telah kembali, 2 masih terkurung, 3 akan menjadi kita. Jam dinding selalu berhenti di pukul 3.14, dan detiknya kini berjalan mundur. Lukisan di ruang tamu memperlihatkan siluet Raka kini berada di ujung lorong. Gema suara anak-anak terdengar meskipun lorong telah disegel kembali. Benda-benda pribadi Raka seperti foto masa kecil, mainan lama mulai muncul di sudut-sudut rumah, padahal tak pernah dibawa. Raka kini diambang kegilaan. Ia tidak lagi yakin apakah ia korban atau pemangsa. Dia mendatangi rumahnya terakhir kalinya. Wajahnya kini penuh bekas luka yang tiba-tiba muncul. Kau sudah hampir kembali sepenuhnya. Mereka menunggu untuk mengambil tubuhmu. Tapi kau bisa memilih, entah menutup cycle selamanya atau bergabung kembali dengan mereka. Raka tak menjawab. Ia hanya memandangi Prabian dan suara ketukan mulai terdengar lagi. 3 kali, lalu sunyi. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada karena teka-teki ini belum. Kenangan yang terkubur.
tak akan tinggal diam selamanya. Malam ke-9. Langit di atas Kali Tengah tak berwujud. Tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya langit hitam pekat, seperti tutup mata dari dunia yang menolak melihat kebenaran. Di dalam rumah tua itu, Raka duduk di depan perapian, tubuhnya menggigil meski api tak menyala. Di tangannya tergenggam erat anak kunci besi, benda yang entah dari mana berasal, tapi terasa sangat miliknya. Lorong di balik perapian sudah tak lagi tersembunyi. Batu-batu penutupnya telah terguling. Bau tanah dan logam tua merayap ke seluruh rumah, seperti nafas dari sesuatu yang bangkit. Dari bawah, suara-suara berbisik makin jelas. Suara anak-anak, suara tawa kecil yang tidak seharusnya terdengar di tengah malam. Dan di sela-selanya, suara dirinya sendiri. Ayo main, satu putaran lagi. Dengan senter di tangan dan kunci besi dalam saku, Raka akhirnya menuruni tangga batu untuk kedua kalinya. Kali ini tanpa Surya, tanpa siapapun, kecuali bayangan dirinya sendiri. Lorong itu lebih dalam dari yang ia ingat. Dindingnya kini dihiasi tulisan-tulisan seperti mantra dalam bahasa kuno, memendar samar dalam warna merah darah. Langkahnya menggema, seolah tanah di sekitarnya berongga, penuh lubang atau liang. Di dasar tangga, ruang bawah tanah itu kini berubah. Lebih besar, lebih hidup. Simbol di lantai kini berdenyut seperti nadi, dan di sekeliling ruangan berdiri 3 sosok anak kecil. Tubuhnya kabur, wajahnya tak bisa dikenali. Tapi mata mereka memancarkan cahaya biru pucat, menatap Raka seperti mereka menatap pembunuh mereka. Tiba-tiba, dari bayangan lorong sebelah, muncul sosok lain, Sumarta, pamainya. Tapi bukan seperti yang ia lihat di foto-foto tua. Sosok ini setengah roh, setengah bayangan, dengan jubah putih yang berlumur tanah dan darah. Kau akhirnya kembali, ucapnya tanpa ekspresi. Kau tak bisa lari dari dirimu sendiri, Raka. Atau harusnya aku sebut Aditya. Raka terdiam. Nama itu seperti palu yang memecahkan lapisan terakhir ingatannya. Aditya Raharjo, seorang remaja yang pernah diberitakan hilang 3 dekade lalu setelah dituduh menculik dan membunuh 3 anak kecil dari desanya sendiri. Mayat mereka tak pernah ditemukan. Aditya juga tak pernah ditemukan sampai hari ini. Raka adalah reinkarnasi Aditya. Bukan anak baik-baik yang menjadi korban, tapi sang pelaku yang telah dimurnikan dan dikunci ingatannya lewat ritual pengorbanan pamannya sendiri. Sumarta menyegelnya, membersihkan ingatannya, dan menghapus identitasnya, mengirimkannya kembali ke dunia sebagai manusia baru, agar dosa masa lalu tak bangkit lagi. Namun seger itu tak abadi. Mereka memanggilmu kembali karena pengampunan belum datang, bisik Sumarta. Dan kini mereka harus memilih apakah akan menghancurkanmu atau membuatmu membayar dengan hidupmu. Raka terhuyung, kepalanya berdenyut. Kilasan masa lalu datang silih berganti. Ia melihat dirinya, remaja dengan pisau di tangan, memanggil anak-anak dengan suara lembut. Ia mendengar tawa puasnya sendiri saat menutup jeruji. Ia melihat wajah-wajah kecil itu perlahan hilang dalam gelap. Tidak, itu bukan aku, desisnya, berusaha menyangkal. Tapi tubuhnya mengingat.
tangan dan jari-jarinya tahu. Anak-anak roh itu kini mengelilinginya. Mereka tak berbicara, mereka hanya menatap. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengulurkan tangan kecilnya, bukan dengan amarah, tapi seperti mengajak. Ayo, main, satu putaran lagi. Dan saat Raka menyentuh tangan itu, semua kenangan kembali. Rasa, suara, bahkan aroma darah di tangannya sendiri. Ia terduduk, menangis. Bukan karena takut, bukan karena dosa. Aku menikmatinya. Sumarta menghunus belia spiritual dari balik jubahnya. Kau harus memilih sekarang. Ulangi siklus gelap ini, atau akhiri semuanya malam ini. Tapi sebelum ia bisa mendekat, roh-roh anak itu menyerbu Sumarta. Mereka menyerbu rohnya ke tengah lingkaran simbol dan membakarnya dengan cahaya putih menyilaukan. Raka menjerit, ia bukan lagi saksi, ia bagian dari mereka. Lingkaran di lantai bergetar, ruangan bergetar, rumah di atasnya retak. Dan dari dasar lorong, suara-suara lain mulai muncul. Lebih banyak, lebih tua. Roh-roh yang bahkan Sumarta tak mampu segel. Dalam kekacauan itu, Raka berdiri mematung. Tangannya terbakar, tapi wajahnya tenang. Kalau semua ini memang kesalahanku, maka biar ku tebus sendiri. Ia melangkah ke tengah lingkaran, di mana simbol-simbol menyala merah. Ambil aku, tapi jangan teruskan siklus ini. Hapus aku dari dunia. Sebuah suara lembut menjawab, suara gabungan dari anak-anak itu. Bukan kami yang membunuh, tapi bukan kamu yang bisa memilih akhirmu. Raka menutup mata. Cahaya meledak. Semua jadi putih. Lalu, hitam. Sunyi. Rumah di atas tanah runtuh ke dalam tanah, meninggalkan kawah dan puing-puing tak berbentuk. Kali tengah pagi itu sepi seperti biasa, tapi rumah tua itu tak ada lagi. Terkejut? Atau kamu sudah mencuriga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini, dan share ke temanmu, biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar. Kita tahu. Pagi setelah rumah tua itu lenyap, warga desa Kali Tengah bangun dengan kegaduhan kecil. Beberapa warga yang tinggal dekat tepi hutan bersumpah mendengar suara ledakan tanah disusul gemuruh seperti longsor dalam perut bumi. Namun, ketika mereka mendatangi lokasi rumah tua itu, yang mereka temukan hanya tanah gundul terbakar hangus dengan jejak melingkar seperti simbol kuno di tengahnya. Tak ada sisa bangunan, tak ada puing, seolah rumah itu tidak pernah ada. 3 hari kemudian, seorang pendaki hutan menemukan seorang pria muda tak dikenal berjalan telanjang kaki di pinggir sungai kecil dekat perbatasan desa. Wajahnya kotor, tubuhnya lemas, matanya kosong. Ia tidak membawa identitas. Saat ditanya namanya, ia hanya menjawab, "Saya tak ingat." Pria itu diamankan oleh aparat desa dan dibawa ke klinik. Dia yang mendengar kabar itu langsung datang dan memastikan bahwa pria itu adalah Raka. Namun saat ia menatap wajahnya, ada sesuatu yang berbeda. Raka tak mengenal dia. Bahkan ketika ia ditunjukkan fotonya sendiri, ia hanya menggeleng elan. "Maaf, aku tidak tahu siapa aku." Beberapa hari setelah kejadian, Pak Seno menemukan sebagian dari jurnal Sumarta yang tidak ikut musnah. Isinya berbeda dari entry sebelumnya. Dia bukan Aditya.
bukan sepenuhnya. Tubuhnya memang, tapi jiwanya telah dibersihkan berkali-kali. Aku takut justru akulah monster yang sesungguhnya, mengulang penyegelan, menyiksa roh, dan menjadikan anak itu penjara hidup demi rasa aman yang palsu. Mungkin aku salah. Mungkin para roh itu tidak marah. Mereka hanya ingin diingat, dan Raka, dia hanya ingin bebas dari takdir yang bukan miliknya. Penonton kini mulai memahami bahwa Raka bukan 100% reinkarnasi Aditya. Ia hanyalah tubuh yang diwarisi jiwa baru yang tak kenal apa-apa. Selama ini, Sumarta mungkin melakukan penyegelan berulang, mencuci ingatan, bahkan memaksa jiwa lain untuk tinggal di tubuh kutukan itu demi rasa aman yang tersesatkan. Surya kemungkinan besar telah diambil oleh roh-roh sebagai pengganti tubuh. Tapi untuk apa? Belum jelas. Dia yang awalnya tampak mencurigakan justru menjadi satu-satunya saksi yang tidak ikut hilang. Tapi apakah dia juga masih manusia? Simbol di tanah tempat rumah dulu berdiri terbakar membentuk pola spiral. Tanda kuno dalam kepercayaan Nusantara untuk menutup satu siklus dan membuka pintu ke siklus berikutnya. Beberapa malam kemudian, warga desa melihat cahaya biru naik dari tanah bekas rumah itu, mengambang ke langit dan menghilang dalam diam. Sejak itu, desa menjadi tenang. Tak ada suara, tak ada roh, tak ada ketukan malam. Dan saat dia bertanya, dia melihat teman suryanya Sudia berdiri menatap, tapi wajahnya kosong. Beberapa asumsi yang sebelumnya menyesatkan kini mendapat pencerahan. Pamannya bukan hanya penjaga atau penjahat, tapi seseorang yang terus-menerus memainkan peran Tuhan. Surya tidak dibunuh oleh Raka. Kemungkinan besar ia dikorbankan oleh para roh untuk membuka segel terakhir. Ketukan di perapian bukan permintaan balas dendam, tapi permintaan dibebaskan dari siklus pengulangan. Semua Hetererings kini tampak seperti jeritan jiwa-jiwa yang ingin dikenang, bukan dibungkam. Raka dipindahkan ke rumah sakit jiwa provinsi dengan status kehilangan identitas pasca trauma berat. Namun hasil pemindaian otaknya menunjukkan pola gelombang tak biasa saat malam hari. Seperti aktivitas mimpi intensif yang tak berhenti. Dan dalam salah satu sesi terapi, Raka mencoret-coret gambar di atas kertas. Gambar itu adalah 3 anak kecil berdiri di depan rumah tua yang terbakar, memegang tangan seseorang. Seseorang yang digambarkan sebagai dirinya. Aku nggak kenal mereka, katanya pada terapis. Tapi mereka terus muncul di mimpiku, kayak keluarga yang kutinggalkan. Suatu malam, dia berdiri sendirian di tempat bekas rumah itu. Dia menaburkan bunga melati dan tanah garam di tengah lingkaran terbakar. Lalu ia berbisik pada tanah, "Kalian bebas sekarang. Tapi jika dia kembali, jangan hukum dia lagi. Dia sudah cukup menderita." Dan saat dia berbalik, bayangan kecil tampak berdiri di balik pepohonan. 3 anak tersenyum tipis, lalu lenyap. Cerita boleh hampir selesai, tapi pertanyaan belum semuanya terjawab. Kalau kamu merasa telah disesatkan dan akhirnya menemukan cahaya, tekan like sebagai penghargaan untuk misteri ini. Dan tulis di komentar, menurutmu, apakah Raka akan kembali? Atau apakah ia sudah menjadi yang... 1 bulan kemudian, di Rumah Sakit Jiwa Provinsi, Raka menjalani perawatan intensif. Ia masih tidak mengingat siapa dirinya, namun kondisinya membaik secara fisik. Dokter mencatat kemajuan. Ia mulai tidur lebih nyenyak, makan dengan teratur, dan tak lagi berbicara dalam tidur. Namun, ada satu hal aneh. Setiap malam pukul 3.14 malam, alat pendeteksi aktivitas otak menunjukkan gelombang meningkat tajam, seolah ada seseorang lain yang terbangun di dalam kepalanya. Psikolognya, Dr. Yulita, mulai meragukan bahwa ini sekadar trauma.
Raka tidak hanya lupa, dia seperti sedang dibersihkan secara terprogram. Suatu hari, seorang petugas dari Kali Tengah mengantar sebuah paket kecil ke rumah sakit jiwa. Ditujukan kepada Raka. Tidak ada nama pengirim, hanya cap stempel desa. Isi paket: sebuah kaset VHS tua, sepucuk surat tulisan tangan. Suratnya hanya berisi satu kalimat: "Ini adalah kenyataan yang kau lupakan. Jika kau ingin bebas, lihatlah." Di balik surat terdapat nama yang mengejutkan: Aditya Raharjo. Raka menatap nama itu lama tanpa memahami mengapa terasa familiar. Saat kaset itu diputar di ruang terapi, tampillah rekaman tua berdurasi 27 menit. Gambar buram menunjukkan tampilan ruang bawah tanah yang sama seperti di rumah tua. Suara yang terdengar dari balik kamera adalah suara Sumarta, lebih muda, lebih tegas. Eksperimen keempat, integrasi jiwa ke dalam tubuh pembawa. Nama tubuh Aditya, jiwa baru, proyek Raka. Target pembersihan total memori dan pengikatan jiwa baru selama 33 tahun siklus lunar. Gambar kemudian bergoyang, menunjukkan 3 anak kecil duduk bersila di tengah lingkaran. Mereka tak bergerak, seperti tidur atau dalam kondisi trans. Mereka bukan korban, mereka wadah. Wadah untuk menstabilkan energi tubuh Aditya. Di menit ke-16, suara Sumarta mulai berubah. Ia terdengar ragu. "Aku tak yakin siapa yang kutong. Tapi kalau kututup ritual ini, dia akan kembali." Video itu diakhiri dengan Sumarta berdiri di depan kamera, wajahnya setengah gelap, lalu berkata, "Kalau kau menonton ini, berarti aku gagal." Video itu menghantam logika penonton dan tokoh sekaligus. Raka bukan reinkarnasi Aditya. Ia adalah jiwa buatan, ciptaan spiritual yang dimasukkan ke tubuh bekas pembunuh untuk menghapus kutukannya. Namun, jiwa-jiwa anak kecil bukan korban Aditya. Mereka adalah sisa percobaan sebelumnya. Jiwa yang digunakan Sumarta untuk menstabilkan tubuh. 3 roh wadah yang tertinggal, terperangkap, dan dilupakan. Mereka tidak dibunuh, mereka dikorbankan oleh Sumarta. Bukan oleh Aditya, bukan oleh Raka. Dengan fakta ini, semua petunjuk sebelumnya berubah arti. Ketukan dari ruang bawah tanah bukan teror, tapi panggilan, minta tolong. Lukisan lorong yang terus dalam adalah simbol dari luka yang makin terbuka. Jam 3.14 adalah waktu eksperimen utama dilakukan, saat jiwa Raka dipindahkan ke tubuh Aditya. Dan sekarang, segalanya sudah terbongkar. Keesokan harinya, petugas rumah sakit menemukan kamar Raka kosong, jendela terbuka, jejak tanah di lantai. Namun anehnya, tidak ada alarm yang berbunyi. Semua kamera CCTV mati selama 3 menit 14 detik. Satu-satunya benda yang tertinggal adalah gambar yang digores Raka di dinding menggunakan paku kecil dari meja. Gambarnya, 3 anak kecil memegang tangannya, berjalan menjauh ke dalam cahaya. Dia kembali muncul dalam cerita. Kali ini ia berdiri di tepi hutan Kali Tengah, memandangi tempat rumah tua dulu berdiri. Ia membuka catatan tua, tulisannya sendiri. Dia bukan manusia biasa. Ia adalah satu jiwa yang gagal dipindahkan, tapi tidak lenyap. Ia bertahan dalam tubuh gadis desa. Mereka sudah bebas sekarang, tapi siklus ini belum berhenti. Lalu ia berjalan menjauh, dan di belakangnya, tanah yang dulu kosong mulai bergelombang. Dari bawahnya, sebuah batu nisan hitam perlahan muncul. Tertulis di atasnya, "Disinilah tempat penyucian, bukan untuk roh,
tapi untuk dosa manusia yang tak bisa ditebus. Cerita ditutup dengan narasi reflektif dari narator. Raka tidak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya, tapi mungkin itu bukan yang penting. Yang penting adalah siapa yang memilih untuk tidak mengulang. Karena terkadang kebaikan bukanlah warisan, tapi pilihan terakhir yang menyelamatkan semua. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam